Baik, selamat datang kembali untuk teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya, videonya sudah diklik. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan terus berpartisipasi di video-video saya. Oke, kita pada kesempatan ini akan memberikan latihan soal tes SKB dengan sistem CAT CPNS di Badan POM untuk formasi jabatan pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Nah, sekarang kita masuk ke latihan part kedua. Di sini ada 10 soal selanjutnya yang berkaitan dengan pengujian. Oke, kita akan masuk langsung ke soal-soalnya. Nah, di sini sudah ada nomor pertama. Kita langsung saja bacakan tahapan yang benar dalam proses aplikasi DNA dengan metode PCR ya, atau polymerase chain reaction adalah, oke, di sini ada 5 opsi. Seperti biasa, opsi pertama ada denaturing, annealing, extension. Yang B-nya ada annealing, extension, dan denaturing. C, extension, denaturing, annealing. D, extension, annealing, denaturing. Dan E, denaturing, extension, dan annealing. Oke, jadi dia sama ya, ada 3 proses ini berarti, tapi teman-teman tinggal memilih mana tahapan yang benar sesuai dengan tahapan PCR itu sendiri. Oke, itu mungkin soal pertama. Nah, untuk soal selanjutnya, nomor 2, metode resmi adalah, oke, jadi pengertian dari metode resmi yang biasa digunakan di pengujian tentunya ya. Di sini A, metode yang dikenal, mohon maaf, di sini, baik, selanjutnya kita masuk ke nomor kedua, ya, itu pertanyaannya adalah, metode resmi adalah, oke, jadi pengertian metode resmi yang berkaitan dengan pengujian tentunya. Untuk opsi A, metode yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi atau badan standarisasi nasional, suatu negara atau badan internasional. Untuk B-nya, metode yang dipublikasikan dalam pustaka ilmiah terbuka yang terspesialisasi seperti kimia analitik, analisis plastik, mikrobiologi, dan lain-lain. C, metode yang dipublikasi atau ditetapkan oleh lembaga pemerintah. D, metode yang dikembangkan oleh organisasi profesional sesuai dengan bidang disiplin keilmuan profesional tersebut. Sementara E-nya, metode yang dipublikasikan dalam laboratorium dan telah diajukan ke lembaga penelitian resmi. Oke, kira-kira jawabannya apa? Mungkin teman-teman bisa kasih komentar di bawah. Nah, untuk pilihan atau nomor ketiga, yakni contoh yang benar dari metode pustaka adalah, oke, jadi di sini metode pustaka itu contohnya yang benar adalah apa? Di sini ada nomor 3 ya. Pilihan A-nya ada Farmakope Indonesia. Oke, Farmakope Indonesia pilihan A. Pilihan B, metode standarisasi nasional Indonesia atau SNI biasa ya. Yang C-nya ada Association of Official Analytical Chemists atau AOAC. Kemudian D-nya metode ISO atau dari International Standardization Organization. Untuk E-nya Journal of Chromatography. Nah, untuk metode pustaka contohnya kira-kira yang mana yang benar? Oke, itu nomor 3, kisi-kisi soal SKB. Nomor 4, kita sudah lihat di sini contoh soalnya, misalnya seperti ini. Berikut alat atau instrumen yang tidak masuk dalam lingkup kalibrasi adalah, oke, jadi yang ditanyakan di sini adalah alat yang tidak dilakukan atau tidak perlu dikalibrasi. Kita lihat untuk opsi A ada pH meter, opsi B dissolution tester, kemudian C Becker glass, D spektrofotometer, E ada autoclave. Nah, kira-kira yang tidak perlu dikalibrasi di sini di alat atau instrumen ini yang mana kira-kira? Oke, jawabannya jangan lupa di kolom komentar ya. Nah, untuk nomor 5, kita akan bacakan soalnya terlebih dahulu.
serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan dalam kondisi tertentu antara nilai suatu besaran yang ditunjukkan oleh peralatan ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan acuan dengan nilai terkait yang direalisasikan oleh standar adalah pengertian dari. Nah, di sini di soalnya disebutkan dulu pengertiannya, kemudian di opsinya itu kira-kira pengertian dari apa, tentunya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk opsi A di sini ada verifikasi, B validasi, C akurasi, D spesifikasi, dan E kalibrasi. Nah, kira-kira serangkaian kegiatan ini merupakan pengertian dari apa? Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di sini karena ada beberapa kata kuncinya ya. Ada menetapkan hubungan, kemudian antara nilai suatu besaran oleh pengukuran atau sistem pengukuran yang nilainya direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan acuan dan direalisasikan oleh standar ya. Itu kata kuncinya, semoga bisa membantu dan selamat menjawab tentunya. Oke, kita langsung ke nomor selanjutnya, ada nomor 6. Nah, nomor 6, oke, jadi sama juga ya pengertian terlebih dahulu. Di sini kita langsung saja bacakan soal nomor 6-nya. Proses pemisahan zat terlarut oleh suatu proses migrasi diferensial dinamis dalam sistem yang terbagi dari dua fase atau lebih, salah satunya bergerak berkesinambungan dalam area tertentu, dan zat-zat itu menunjukkan perbedaan mobilitas disebabkan adanya perbedaan dalam absorpsi, partisi, kelarutan, tekanan uap, ukuran molekul, atau kerapatan muatan ion adalah pengertian dari. Nah, di sini sangat kompleks ya. Jadi bisa kita lihat kira-kira ini adalah pengertian dari apa. Untuk A-nya ada disolusi, B ada kromatografi, C spektrofotometer, D destruksi, dan E ada spektrofotometri serapan atom. Nah, kira-kira dari pengertian ini cocok dengan opsi yang mana? Silakan teman-teman pilih dan berikan komentar di kolom komentar. Nomor selanjutnya ada nomor 7, kita langsung saja. Apa yang dimaksud dengan sampel representatif? Nah, ini berkaitan dengan sampel obat dan makanan tentunya ya. Nah, untuk opsi A, kita coba baca. Sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki populasi, ini berarti bahwa item-item yang dipilih menjadi sampel serupa dengan item-item yang tidak dipilih. Oke, untuk B, setiap anggota dari produksi untuk B, setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Untuk C, sampel diambil secara terpisah dari beberapa tempat dengan volume yang sama. D, sampel diambil secara acak dari bagian tertentu suatu bahan. Dan E, sampel yang karakteristiknya berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok dalam populasi dengan item-item yang lain. Oke, itu kira-kira apa yang menjadi pengertian dari sampel representatif. Di sini ada kata representatif, nah itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Oke, silakan menjawab juga. Nah, kita masuk ke nomor 8 selanjutnya, masih berkaitan dengan pengujian, fungsi pengujian di Badan POM. Bahan otentik dan seragam yang ditunjuk untuk digunakan dalam uji kimia dan fisika khusus yang untuk itu sifat-sifatnya dibandingkan melalui suatu pengujian dan mempunyai derajat kemurnian yang sesuai untuk tujuan tersebut adalah pengertian dari. Oke, di sini ada kata yang perlu teman-teman garis bawahi, dia bahan otentik ya. Jadi ada kata otentik, kemudian digunakan untuk dibandingkan. Oke, untuk pengujian. Dan dia memiliki derajat kemurnian yang sesuai untuk tujuan tersebut. Nah, itu keywords yang teman-teman harus ketahui. Kita langsung lihat ada opsi pertama, ada sampel pembanding, B, larutan pembanding, C, baku pembanding, D, ada reagen pembanding, dan E, reaksi pembanding. Nah, kira-kira jawabannya
apa? Silakan teman-teman dijawab juga ya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Ada nomor 9, yaitu metode uji kimia yang dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit hepatitis B adalah, oke, jadi ini masuk kalau nggak salah ke pengujian bagian biologi ya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah metodenya, nama metode kimia apa yang digunakan untuk mendeteksi penyakit hepatitis B. Oke, kita langsung lihat di sini A-nya ada metode SRID, kemudian metode yang B ada Selvero. Untuk C, metode CCID 50 menggunakan sel Hep2C. Kemudian D, metode CCID menggunakan sel Vero, dan untuk opsi E ada metode ELISA maksudnya ya. Silakan teman-teman kira-kira jawaban untuk mendeteksi penyakit hepatitis B itu menggunakan metode apa? Ini berkaitan dengan fungsi biologis sekali lagi ya. Oke, nomor 10 kita langsung saja. Nomor 10 di sini berikut merupakan tujuan dilakukannya kalibrasi adalah, oke, masih berkaitan dengan pengujian, dan ini tujuan dari kalibrasi itu kira-kira apa? Oke, untuk opsi A, menghubungkan suatu hasil pengukuran dengan hasil pengukuran lainnya yang dilakukan di seluruh Indonesia. Untuk B, mengetahui tingkat akurasi suatu alat ukur, alat uji standar acuan atau bahan acuan. C, menentukan tingkat kepercayaan terhadap suatu alat ukur, alat uji standar acuan atau bahan acuan. Untuk opsi D-nya, jawaban A dan C yang benar. Sementara untuk opsi E adalah jawaban A, B, dan C yang benar. Oke, kira-kira jawabannya apa? Dan biasanya teman-teman soal-soal seperti ini menjebak. Dan karena memang di sini ada dua opsi yang menanyakan atau yang menawarkan jawaban lebih dari satu, yaitu jawaban D dan E. Jadi kemungkinannya kalau ada soal seperti ini, kemungkinan yang jawaban benar itu di antara dua ini. Tapi teman-teman baca lagi antara opsi A, opsi B, dan opsi C ini kira-kira yang mana yang masuk. Jangan sampai teman-teman langsung pilih jawaban A, B, dan C yang benar, ternyata ada yang mengecoh atau yang salah di salah satu opsi tersebut. Oke, itu yang perlu teman-teman garis bawahi dan silakan menjawab juga. Nah, itulah tadi 10 soal untuk latihan part 2 untuk SKB di Badan POM, khususnya untuk formasi PFM ahli pertama. Semoga bisa membantu teman-teman untuk melatih ketika mengerjakan soal-soal SKB dan membantu teman-teman juga dalam melakukan analisa dengan cepat ketika melakukan tes menggunakan sistem CAT. Dan sekali lagi selamat berjuang, selamat belajar, dan semoga sukses untuk kita semua. Sampai jumpa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.